Halo semuanya, nah video kali ini aku akan menjelaskan apa itu hukum internasional dan bagaimana sih sejarahnya. Nah tadi sebelumnya aku akan kasih tahu nih, seperti kata pepatah, tak kenal maka tak sayang, jika sudah kenal maka selalu sayang. Nah perkenalkan aku Reni Rasita Firly, aku mahasiswi semester 3 dari Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang. Nah gak usah berlama-lama lagi nih, yuk mari kita lihat videonya sampai selesai ya. Hukum internasional. Apa sih sebenarnya hukum internasional itu? Jadi hukum internasional itu terdiri dari dua nih. Yang pertama ada hukum internasional privat, hukum internasional perdata, yang dimana hukum internasional ini merupakan kaidah yang dimana asasnya mengatur hubungan perdata yang melintasi batas-batas negara. Yang kedua ada hukum internasional publik. Ini kebalikan dari hukum internasional perdata tadi, yang dimana kaidah dan asas-asasnya mengatur terkait permasalahan yang melintasi batas negara tetapi tidak bersifat perdata. Jadi dari kesimpulan yang dapat kita ambil dari penjelasan sebelumnya, yaitu hukum internasional merupakan seluruh kaidah dan asas-asas yang mengatur hubungan atau persoalan yang melintasi batas negara, antara negara juga dengan negara, atau antara negara dengan subjek hukum lain yang bukan negara, atau subjek hukum bukan negara satu dengan yang lain. Penasaran gak sih? Kok bisa ya ada namanya hukum internasional? Yuk kita lihat juga sampai videonya selesai. Nah, sebelum kita ingin mengetahui bagaimana sih sejarah dari hukum internasional ini, kita harus lihat dulu ke masa lalu nih. Bukan masa lalu, maksudnya zaman dahulu, yang dimana sudah ada ketentuan yang mengatur hubungan antara raja-raja ataupun bangsa-bangsa. Pada kebudayaan India kuno, terdapat nih kaidah atau lembaga hukum yang mengatur hubungan antara kasta, juga suku-suku bangsa dan juga raja-raja. Yang dimana kebiasaan itu dinamakan Desa Dharma. Hal itu ditemukan dalam buku Arta Sastra yang ditulis oleh pujangga yang terkenal yaitu Kautilya atau Chanakya menurut perkiraan. Selanjutnya ada namanya Gautama Sutra yang dimana berasal dari abad ke-6 sebelum Masehi. Tapi ada juga nih Undang-Undang Manu pada abad ke-5 sesudah Masehi, yang dimana itu tentang hukum kerajaan. Hukum kerajaan yang ini mengatur tentang hubungan antara raja-raja pada waktu itu. Tapi itu belum bisa disebut dengan hukum internasional pada zaman ini. Mengapa? Karena belum ada pemisahan dengan agama dan juga soal kemasyarakatan dan negara. Namun, tulisan tersebut telah menunjukkan ketentuan yang mengatur terkait hubungan antara raja-raja. Nah, semua itu adalah bukti-bukti yang tadi merupakan bukti yang telah ditemukan oleh para sarjana yang dapat kita katakan bahwasannya pada zaman dahulu itu udah ada semacam hukum yang dapat dinamakan hukum bangsa-bangsa. Pada kebudayaan Yahudi ada juga aturan perjanjian perang. Pada Yunani ada ketentuan arbitrase atau dapat kita sebut nih perwasitan, dan juga ada namanya diplomasi yang dimiliki konsep hukum alam, dan juga ada pada Romawi nih yaitu ius gentium atau disebut sebagai hukum bangsa-bangsa. Nah, pada abad pertengahan dunia barat yang dimana sistem pemerintahnya feudal kaisar, sedangkan gereja berpuncak pada paus yang sebagai kepala gereja Katolik, yang dimana mereka lah sebagai pewaris Romawi dan juga Yunani. Selain Eropa Barat ada dua masyarakat besar juga tuh, yaitu Kekaisaran Byzantium dan juga dunia Islam. Pada hari modern didasarkan pada lahirnya negara-negara nasional berdasarkan perjanjian Westphalia pada tahun 1647 yang mengakhiri perang 30 tahun atau the 30 Years War di Eropa. Dengan adanya juga beberapa kejadian-kejadian penting yang terjadi juga ikut mendorong perkembangan dari hukum internasional. Salah satunya yaitu Konversi Jenawa pada tahun 1864. Nah, jadi teman-teman udah tahu kan apa sih hukum internasional itu dan juga bagaimana sih sejarah dari hukum internasional itu? Gak kerasa nih udah di penghujung video. Aku mengucapkan terima kasih banget untuk teman-teman yang udah nonton aku sampai akhir video. Akhir kata aku mengucapkan cuci tangan sampai bersih. Cukup sekian dan terima kasih. Saya Reri. See you. Terima kasih.